semoga jaringan kita aman ya. Tadi di dalam doa saya juga ini yang menjadi satu tantangan buat kita untuk bisa ketika kita daring itu adalah tantangan kita adalah di jaringannya gitu. Oke. Ya. Oke, salam dan bahagia. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini akan selalu Bapak Ibu mungkin dapatkan dari kami para instruktur bagaimana kita melakukan kesepakatan di awal ya, gitu, untuk dapat semua kegiatan berjalan dengan lancar. Oke. Nah, ini adalah kesepakatan kita Bapak dan Ibu bagaimana ini kamera tadi sudah ada pesan-pesan ini, pesan-pesan sponsor, kamera mohon di-on-kan katanya. Wah, dari pihak admin ya, tolong di-on-kan Bu, diingatkan. Oke, baik. Jadi saya sudah ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk on. Namun bagi saya jika memang benar-benar terkendala jaringan, karena memang ketika video on itu jaringan yang akan diambil akan lebih besar. Saya sangat yakin Bapak dan Ibu juga ketika jaringannya sangat oke akan di-on-kan. Ya, akan di-on-kan. Jadi ini adalah pesan sponsornya. Tapi bagi saya sendiri kenapa tidak harus on, karena saya jadi bisa melihat ekspresi Bapak dan Ibu. Walaupun dibatasi oleh layar ya. Oke, kemudian juga mikrofonnya juga seperti tadi Bu Miss Dawati. Wah, ini ada yang bocor, betul sekali nih. Jadi bagi yang pada saat sekarang sedang mendengarkan, berarti otomatis harus di cross dulu ya, di mute ya, supaya tidak ada yang bocor. Apalagi kalau ketahuan rahasia-rahasia di belakang kita ya. Mungkin ada suami kita atau istri kita yang lagi ngomongin, belanja apa hari ini? Nanti malam mau makan apa? Wah, kita mute nanti. Kalau ada yang mau disampaikan atau memberikan komentar boleh di-unmute. Masalah teknis adalah hal yang biasa, gitu ya. Jadi kayak tadi saya juga masalah teknis karena bocor gitu ya. Kemudian jadi bingung, tapi tetap kita harus jalan, kita harus tuntaskan. Gitu. Kemudian ini lanjut kita buku catatan buat Bapak dan Ibu untuk membantu kita menyambung tali ilmu kita ya dengan membuat catatan. Kemudian gunakan raise hand akan membantu sekali buat saya untuk melihat siapa yang mau memberikan pertanyaan ataupun komentar. Kemudian waktu, kita akan coba untuk konsisten di waktu, mudah-mudahan kita bisa tepat waktu, namun berdasarkan pengalaman pasti akan agak telat. Insya Allah saya akan berusaha tidak lebih dari 15 menit. Kemudian kita satukan hati dan juga pikiran kita pada saat ini untuk bisa maksimal apa yang kita akan lakukan hingga mendapatkan sesuatu yang lebih berkah lagi. Jadi, terakhir adalah kolom komentar. Yuk kita aktifkan kolom komentar kita. Oke, jadi itu adalah kesepakatan kita pada saat ini. Oke, kita akan lanjut, Bapak dan Ibu. Iya, saya tadi sudah saya ini ya, tadi saya lupa menyapa kepada para, kalau tadi Bapak Fasilitator, Pak Sri, Pak Slamet sudah, Bu Sri sudah. Yang belum nih, para rekan-rekan saya tercinta ya, para CGP, Bapak dan Ibu, halo semuanya. Jadi kita semangat ya Bapak dan Ibu. Oke, tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Yuk kita tanamkan. Nah ini tadi sudah perkenalan, saya akan skip. Kalau bilang benar nggak sih namanya Aji Ulasa, benar ya? Ibu saya orang Sunda, bapak saya orang Jawa, Purwokerto. Jadi nama wulan itu adalah perpaduan wulan dalam bahasa Jawa, sasi dalam bahasa Sunda. Begitu katanya riwayat nama ya. Oke, jadi pada saat ini kita akan melakukan penyamaan persepsi nih Bapak dan Ibu. Untuk modul 1.3 visi guru penggerak. Kita akan masukkan ke dalam pikiran kita
bahwa modul 1.3 adalah visi guru penggerak kita. Oke, ini adalah gacoannya ya. Gacoannya kita akan di sini, gitu ya. Kalau kita lihat profil pelajar Pancasila, ini adalah sebenarnya ini adalah suatu dari zaman ke zaman gitu ya, yang sekarang kita bakukan ya, kita bakukan bahwa di sini ada keterampilan abad 21, kemudian dari Pancasila itu sendiri. Kalau dulu kan kita hafalannya P4 ya gitu. Tapi kalau kita perhatikan baik lebih dalam lagi, lima Pancasila itu sendiri sudah ada di sini. Nanti mungkin bisa saling mengecek ya, mungkin dibaca kembali. Nah, kalau yang saya baca kembali sih, wah ya bisa cakup ya, termasuk keterampilan abad 21. Oke. Jadi ini adalah kata kunci dari modul 1.3 adalah mencapai. Mencapai kita, mencapai. Jadi memang ini adalah suatu visi, impian, kemudian mencapainya itu bagaimana? Caranya bagaimana? Apakah sesuatu yang mudah? Mungkin tidak. Apakah sesuatu yang sulit? Mungkin sebagian akan bilang iya. Tapi apakah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan? Kita akan jawab pasti. Jadi Bapak dan Ibu akan jawab masing-masing. Sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Oke, tentunya cara mencapainya kita dorong adalah tadi ya. Kita selalu mencoba dengan apapun yang tantangan kita dengan positif, apresiatif. Sesuatu yang bukan alami buat kita, para guru. Buat saya, ketika tahun 2005, ketika saya masuk dalam satu lembaga pendidikan, sekolah di mana itu adalah pemiliknya adalah cucunya Ki Hajar Dewantara, walaupun sekolah internasional, dia menggunakan kurikulum dari luar. Apa yang saya dapatkan, bagaimana kita berhamba kepada murid, bagaimana kita melakukan banyak hal nanti akan ditemukan juga di sini. Itu sulit saya terima. 3 bulan saya kita tuh programnya 3 bulan hanya khusus untuk pelatihan. 3 bulan dari sekolah lembaga swasta. 3 bulan, 1 tahun kemudian kita turun ke lapangan uji coba. Bahwa mengubah mindset saya pada saat itu mudah tidak? Bagaimana saya harus menggali motivasi dari dalam, intrinsic motivation. Caranya dengan tidak ada hukuman, tidak ada juga reward. Apakah itu sesuatu yang mudah? Tidak. Tapi apakah sekarang saya menyadari manfaatnya bukan pada anak murid saya, tapi pada saya dan juga keluarga saya. Ketika kita mengubah mindset kita terhadap suatu tantangan. Nah, oleh sebab itu, karena ini tidak sesuatu yang alami, berarti kita latih. Jadi saya bilang bahwa saya kan pendidikan S1-nya adalah seorang insinyur ya, bukan nggak punya ilmu pedagogik saya. Tapi saya didesain oleh suatu lembaga sekolah itu menjadi seorang guru yang berpihak pada murid. Apakah kita bisa mendesain diri kita juga dengan kita sekarang ikut di CGB? Ini kita sebenarnya pendesainan diri kita. Ya, jadi tujuannya adalah apa? Kita lakukan sekarang, mundur ke belakang. Oke, jadi bukan sesuatu yang alami, tapi kita bisa latih cara pandang kita untuk melakukan suatu perubahan. Oke, ini semangatnya ya, gitu ya. Nah, ini kan di modul 1.2 kemarin, jadi bagaimana kita para CGP ini mampu memainkan peran dan juga mendalami nilai sebagai guru penggerak. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu, mungkin di sini saya akan gunakan kurang lebih sekitar 20 menit akan lakukan pemaparan, kemudian nanti akan ada diskusi dan juga terakhir ada kita latihan menggunakan bakya. Jadi pemaparan dulu ya. Nah, ini yuk kita akan lihat pahami nih, karena tadi pengalaman saya sebelumnya, Bu saya susah nginin bakya bikin ini kan banyak tantangan dan sebagainya. Kita lihat dulu deh. Sebenarnya capaian kita di modul 1.3 itu apa ya? Kita coba sama-sama, saya membacakan, Bapak Ibu juga sama-sama membaca, Jun juga meresapi maknanya. Ini ada highlight yang warnanya
kuning dan juga ditebalkan itu penguatnya ya, penguatnya dari modul ini. Guru penggerak mampu mengembangkan visi yang lebih jelas mengenai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dan pentingnya memetakan kekuatan yang dimiliki Bapak dan Ibu demi mewujudkan visi pendidikan yang berpihak pada murid. Ini dia. Visi yang jelas, kita pemetaan, identifikasi apa yang kita punya. Jangan identifikasi apa yang menjadi kendala kita. Oke? Kemudian kedua, memetakan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan perubahan melalui kekuatan yang dimiliki dari dalam diri dan luar diri untuk mewujudkan visi pendidik yang berpihak pada murid. Nah, ini kalau kita udah melakukan pemetaan ya, bikin perencanaan, tentu yang paling penting adalah kita bisa melakukan. Oke. Nah, ini ada strateginya ya. Jadi dibekali juga, disuruh ini ada pembekalannya juga ya, ada alatnya juga. Nah, yuk kita sekarang mencoba untuk lebih fokus lagi kepada capaian khususnya. Ini lebih dikecilkan lagi ya. Betul. Jadi apa yang harus guru penggerak mampu di sini? Merumuskan visinya. Jadi merumuskan visinya siapa? Visinya Bapak dan Ibu. Mengenai lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Kemudian nanti gini, Bu, kan ini yang benar-benar harus kita tempelkan dalam pemahaman kita. Bukan kita sudah ada visi misi sekolah gitu ya. Jadi gimana dong gitu ya. Jadi mungkin saja ke depannya akan seperti akan ada perubahan sekolah itu, apalagi sekolah nanti profil pelajar Pancasila juga akan menjadi visinya semua sekolah ya gitu ya. Jadi kita akan menuju ke sana. Sekarang yang paling penting adalah rumusan visinya kita sendiri. Kemudian guru penggerak mampu mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh kita sendiri dalam mendukung penumbuhan potensi murid. Yang dimiliki oleh kita sendiri. Nah, gitu ya. Coba deh, biasanya agak lebih mudah kalau ditanya soal kekurangan ya. Coba apa menjadi kelebihan Bapak dan Ibu? Mana yang lebih cepat, kekurangan atau kelebihannya? Biasanya kita mudah untuk mengidentifikasi kekurangan kita ya dibanding kelebihan kita ya. Bukan kelebihan berat badan ya. Kelebihan kita apa ya? Coba. Mana yang lebih mudah? Makanya tadi saya bilang sesuatu yang bukan alami sebenarnya. Ketika kita berpikir positif. Tapi kalau udah terlatih, bisa jadi dia jadi lebih cepat bilang apa yang menjadi kekuatan saya. Itu jadi bahan refleksi kita sendiri ya. Kemudian mampu membuat rencana manajemen perubahan. Wah, ini memang perlu ya. Sesuatu yang program itu harus punya manajemen perubahan. Kemudian menjalankan rencana manajemen perubahan. Selalu intinya kita udah punya sesuatu yang bagus, kita bisa refleksi, kita sudah bisa buat apa yang kita inginkan, visinya gitu secara dokumen. Nah, tinggal kita eksekusinya. Itu adalah kita mampu. Oke, yuk kita tadi mencoba untuk mendalami tentang capaian umum dan juga capaian khususnya. Oke, dan ini adalah pesan kuncinya Bapak dan Ibu adalah soal bagaimana ya. Jadi pesan kuncinya itu bagaimana mencapai visi melalui inisiatif perubahan yang berbasis pada kekuatan. Apa saja? Potensi, aset, modal, kekuatan. Ketika lagi melakukan perubahan, kekuatan. Kita di sini bukan bilang anti terhadap memulai dari suatu masalah ya, nggak masalah mulai dari masalah, tapi fokusnya apa nanti. Kali ini tujuannya dari modul lebih banyak diarahkan bagaimana strategi perubahan yang dilakukan mulai dari kita diri sendiri dulu agar makin mampu berpihak pada mendidik anak-anak di sekolah, di kelas dan maupun di sekolah ya. Jadi ini kata kuncinya adalah visi, merumuskan, mencapai. Nah, ini adalah kata-kata kuncinya perubahan, proses belajar, dan lain sebagainya. Oke, nah ini ketika Bapak dan Ibu di dalam latihan di LMS ini membuat ini ya, tapi memang ada kata-katanya yang sangat singkat gitu ya, kalimatnya. Saya sih sebenarnya nggak masalah juga ya singkat ya, mungkin memang orangnya nggak mesti harus dikonfirmasi dengan latihan Ibu yang singkat ya gitu penjabarannya.
Karena kan tadi kita nggak boleh melakukan judgement ya tanpa sebelum kita melakukan konfirmasi. Jadi di sini nih cuma sekilas aja saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk menikmati bagaimana menyusun kata nih. Ini adalah melengkapi kalimat rumpang ya untuk membantu kita membuat visi kita nih. Oke. Kita akan yuk buat lagi. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu masih belum detail atau belum spesifik atau masih belum terlalu tajam, nanti mungkin bisa dilakukan revisi di tugasnya Bapak dan Ibu. Ini sekilas saja saya berikan kepada Bapak Ibu. Saya memimpikan murid-murid yang merasa kompeten, mandiri, dicintai, memiliki kepercayaan diri, serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Saya percaya bahwa murid adalah unik, individu dengan beraneka ragam potensi dan kekuatan. Jadi setiap anak itu mempunyai potensi dan kekuatannya masing-masing. Nah, nanti kalau kita kayak begini, gimana caranya kita bisa memfasilitasi mereka ya? Don't worry, karena di modul berikutnya Bapak Ibu akan dibekali bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Sekolah saya mengutamakan apa? Dijabarkan. Ini kami ya, ini saya dan juga pembuat modulnya ketika membuatnya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka adalah apa? Wajah apa? Guru di sekolah saya yakin untuk saling belajar, belajar lagi, dan seterusnya. Guru di sekolah saya paham bahwa gotong royong di antara orang dewasa dalam kehidupan murid akan membuka banyak peluang dalam menyediakan suasana dan pengalaman belajar yang bermakna dan memaksimalkan tumbuh kembangnya potensi kekuatan kodrat sang murid. Wah, ini tentang gotong royong ya, kolaborasi ya. Oke, ini adalah kami. Nanti mungkin bisa direvisi lagi buat yang Bapak Ibu. Sekarang kita akan diskusi nih. Nah, kita akan diskusi. Kalau begitu visi Ibu dan Bapak mengenai murid dan sekolah impian seperti apa? Kalau tadi kan sekolah dan murid impiannya kami itu seperti tadi ya. Kalau Bapak Ibu seperti apa nih? Boleh tuliskan di kolom komentar. Silakan. Silakan tuliskan apa yang menjadi visi Bapak dan Ibu mengenai murid dan sekolah impian. Kalau tadi saya, kalau Bapak dan Ibu nggak usah sebanyak yang tadi sih. Kalau yang ini ya, kalau tadi kan udah penjabarannya ya. Penjabaran. Oke, ini masih ada, terima kasih nih Ibu Enda sudah berusaha menuliskan, tapi kayaknya belum lengkap ya. Oke, silakan lanjutkan Ibu. Wiwit nih, ada Ibu Wiwit, terwujud insan berakhlak mulia, cerdas, cinta tanah air, berwawasan global dan budaya. Oke, kalau Ibu Ika, ini saya memimpikan murid yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Oke, yuk kita akan tunggu, ini sebenarnya ini tadi harusnya dikasih waktu ya untuk berpikir ya. Tapi seperti tadi agak lumayan lah, saya kasih 1 menitan ya. Oke. Silakan, kita akan mungkin sekitar 10 orang nanti kita akan bahas setelah itu. Minimum 10 orang yang memberikan responnya. Visi sekolah impian ini ada Bu Narwati dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan bermartabat. Kemudian terwujud peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mewujudkan sekolah yang berbudaya dan berakhlak mulia. Oke. Ini terwujudnya siswa yang berkarakter melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oke. Wah, ini luar biasa nih. Kalau ngelihat dari saya baca semuanya ini ya sudah Bapak dan Ibu dalam proses pembelajarannya. Tapi kecepatan itu semuanya masing-masing ya, masing-masing. Yang penting apakah kecepatan dengan perubahan itu terjadi bersama atau tidak gitu ya. Oke, sekarang kita terima kasih Bapak dan Ibu. Oh ini, saya memimpikan murid yang religius, cerdas, terampil, dan mandiri. Nah, oke. Kita akan lanjut ya. Nah, kalau kita lihat, ini ada Ibu Sri juga sudah
sudah masuk nih. Ini ada berapa tadi berulang juga mengenai berakhlak mulia dan juga unggul ya. Ini yang dimaksud unggul itu apa? Apakah unggul itu adalah dengan ukuran yang sama, semuanya bisa mengerjakan soal matematika, atau dia itu juara atau unggul berdasarkan potensinya masing-masing. Nah, itu nanti akan dijabarkan dalam misinya mereka juga ya. Gitu. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak dan agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini luar biasa ya KHD ini ya. Oke, nah ini yang jadi pertanyaannya. Kemudian kalau kita lihat tadi sebelumnya itu, kalau KHD kan maksud dari pendidikan itu apa? Gitu ya. Menuntun ya. Nah, kalau kita yang dulu gitu ya, saya suka juga lakukan, mungkin dari beberapa kita juga yang memerlukan pendalaman terhadap makna dari pendidikan itu sendiri gitu ya. Ternyata kita menuntun, bukan mengajar. Gitu. Jadi mengajar bukan hanya, jadi lebih luas lah, bukan hanya mengajar saja ya. Segala materi mata pelajaran pada anak-anak agar mereka dapat mencapai nilai rapot tinggi dan juara kelas yang dapat berprestasi banyak di lomba. Nah, apakah ini masih suka terjadi di dunia pendidikan kita? Iya. Apakah ini boleh atau tidak? Tergantung. Apakah prestasi itu menjadi tujuannya atau apa? Gitu. Jadi ini sangat tergantung sekali ya. Kalau misalnya prestasi itu apa fokusnya itu untuk apa? Mengembangkan berprestasi atau tercapai kodratnya? Ya, bukan berarti prestasi tidak penting ya. Gitu. Bukan berarti prestasi tidak penting. Cuman kalau prestasi itu mau dijadikan tujuan atau apa? Dijadikan alat boleh, tapi kalau tujuan seperti akreditasi misalnya, itu kepentingan siapa kalau akreditasi ya, prestasi gitu berderet-deret. Apakah itu menjadi kepentingannya anak atau sekolah? Dan apakah Bapak dan Ibu masih menemukan, atau mungkin pada tempat Bapak Ibu sekarang ini, bahwa sekolah unggul itu adalah yang banyak prestasinya? Nah, prestasinya itu apakah semua anak berprestasi atau cuma segelintir saja? Bagaimana anak yang misalnya cuma dikategorikan prestasi itu adalah matematika, olimpiade matematika, gitu ya. Jadi memang tentu tadi kita balik lagi kepada maksud pendidikan itu. Pendidikan itu. Benar-benar kita merefleksikan apakah seperti itu tujuan kita. Anak berprestasi pada, boleh saja, boleh silakan, tapi kan sebagai alat untuk menyalurkan. Tapi apakah itu menjadi tujuan dari sekolah? Nah, sekolahnya itu penjelasan. Nah, itu sekolah ya, padahal mungkin aja kita guru udah CGP kita udah paham, tapi sekolahnya kayak gitu, gimana dong Bu? Nah, nanti kita akan menjadi diskusi berikutnya. Oke. Nah, ini dari yang tadi kita mengenai visi Bapak dan Ibu mengenai murid dan sekolah impian gitu ya. Bagaimana sih kita sebenarnya bisa sebagai seorang guru gitu ya. Kita bisa membuat suatu visi murid atau sekolah impian. Tentunya modal yang paling kuat di sini adalah ketika Bapak dan Ibu memahami mengenai kodratnya anak. Kodratnya anak itu adalah tahap tumbuh kembang. Nah, kalau ini adalah dari Erik Erikson ya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya. Karena setiap anak itu punya tahapan perkembangannya. Nah, ini pegangannya kita. Ya, pegangannya kita. Dimana nih kita bisa lihat di 0 sampai 1,5 tahun, 1,5 tahun itu harapan. Kemudian 1,5 sampai 3 tuh tekad. Ini kalau satu contoh ya, 1,5 tahun sampai 3 tahun tuh otonomi versus rendah diri. Jadi pada saat ini tuh gimana kita tumbuh kembangnya anak, ketika anak tuh sebenarnya sudah bisa kita berikan mereka untuk melakukan apa yang menjadi inisiatifnya dia sendiri. Karena untuk bisa apa? Menumbuhkan rasa percaya diri dia mampu melakukan. Kalau kita ternyata pas lagi usia segini kita tidak sesuai ya apa yang kita berikan, maksudnya kita banyak melarangnya, ketakutannya, gitu. Atau mungkin kita nggak sesuai nih, misalnya kita tuh lebih yang kita kembangin tuh lebih pada ke konten ya, materi pelajaran usia segini. Makanya kan jelas sekali ya kurikulum anak usia dini untuk usia ini ya, nggak ada tuh namanya konten pembelajaran kayak membaca dan menulis ya. Mengenalkan mungkin iya, tapi memang agak susah ya ketika di lapangan ketika kita pemahaman kita terhadap tumbuh kembang tidak kuat ya. Ini Erik Erikson dan ini adalah
Ki Hajar Dewantara, di mana ini saling melengkapi Bapak dan Ibu. Gitu. Kalau ini Ki Hajar Dewantara ini kan Wiraga Wirama. Nah ini Ibu kan dekat juga nih ya dengan apa namanya sekolah Salam ya, Nanggar Salam nih. Nanggar Salam nih menggunakan ini. Gitu. Ini memang kalau kita lihat lebih pelik ya. Tapi kedua konsep ini saling melengkapi, baik Erik Erikson maupun KHD. Ini saya agak lumayan cepat pemaparan karena, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi dari makna yang akan disampaikan, urut-urutannya, keterkaitannya. Nah ini yang dilakukan oleh Sanggar Anak Alam di Jogja ya. Nah ini dari mereka tahu mengenai tahap perkembangan anak, kemudian untuk apa visinya menjadi pembelajar mandiri seumur hidup. Nah ini mereka turunkan berdasarkan tahap kembangnya anak-anak. Nah ini sebenarnya apa sih di modul ini kita jadi ngomongin seperti ini ya gitu ya, karena supaya kita juga memahami ketika kita ingin membuat visinya kita juga mengetahui tahap tumbuh kembangnya anak ya kita di kelas itu gitu ya. Misalnya kalau kita di SD berarti bagaimana? Kalau di SMP bagaimana? Oke, kita akan lanjut. Nah ini kalau bicara tentang mencapai itu ada 3 cara mencapai visi. Cara pertama yakin ya, yakin pada bahwa semua murid dapat mencapai suatu prestasi yang selaras dengan kodratnya. Nah, maksudnya ini sesuatu atau prestasi yang tadi sesuai. Jadi semua anak tuh ya bisa memaksimalkan ya, bisa memaksimalkan. Jadi bukan hanya segelintir saja anak-anak yang bisa berprestasi. Yakin bahwa murid mampu mengambil kendali atas pembelajaran dan pencapaian mereka. Nah, ini 3 caranya ini ya, menanamkan keyakinannya. Yakin bahwa dalam proses belajar, hubungan guru-murid adalah kemitraan. Wah, kita jadi kemitraan, bukan berarti guru adalah dewa segalanya tahu ya. Nah, lanjut nih. Oke, sekarang berikan di kolom komentar, tapi saya juga menginginkan sekitar 2 orang untuk memberikan pendapatnya mengenai apa yang terlihat dari gambar ini. Jadi berikan komentarnya dari apa yang terlihat di gambar ini. Oke, yang sisanya boleh memberikan komentar di kolom chat, jadi nanti saya akan bacakan juga insya Allah. Nah, kayak mungkin yang untuk langsung akan memberikan pendapatnya mengenai gambar ini, apa yang terlihat dari gambar ini, gunakan fitur raise hand. Oke, kita ada stop, kita sudah di, ini udah ada 4 orang ya. Kita coba ya, berarti kurang lebih sampaikan kurang maksimal di 1 menit bisa ya. Oke, silakan Pak Danang dulu. Pak Danang nanti akan lanjut ke Ibu Fenty, Ibu Mulasi, dan juga Ibu Suparti. Silakan Pak Danang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menyampaikan pendapat terkait dengan gambar yang disajikan. Jadi kalau saya melihat ini langsung dalam benak saya sangat bertentangan bahwasanya pendidikan adalah hak segala bangsa. Jadi semua dari rakyat maupun manusia yang ada di Indonesia ini berhak mendapatkan pendidikan tanpa suatu biaya maupun suatu tantangan atau hambatan apapun seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Danang. Kita lanjut ya ke Ibu Fenty. Terima kasih, suara saya terdengar Ibu? Aman sekali Ibu. Nah, iya, alhamdulillah. Kalau menurut saya bahwa orang mau belajar itu nggak ada batasannya, walaupun dia tidak di dalam ruangan, kalau memang itu bisa dicapai, ya dia akan berusaha untuk mencapai keinginan. Jadi rasa ingin tahu yang luar biasa, semangat untuk bisa, jadi nggak ada batasan orang belajar itu. Jadi tembok pun bisa dia lalui dengan lihat jendela. Jadi dia tertarik, antusias pada sesuatu hal yang ingin dia ketahui. Itu menurut saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Fenty. Kita akan lanjut sekarang ke siapa nih? Mulasi ya?
Ya, Betul kan? Oke, silakan Ibu. terima kasih Bu Wulan dan Bapak Ibu semuanya. Kalau kita melihat gambar yang disajikan oleh Bu Wulan tadi, yang pertama, mungkin kita melihat tadi seperti yang dikatakan Pak Danang, ada pendidikan yang belum merata ya, belum menjamah bagi anak-anak yang mungkin di sudut-sudut mana gitu ya. Jadi itu akan terlihat sekali cermin pendidikan yang belum merata. Kemudian yang kedua, bahwa kodrat anak ataupun manusia itu punya rasa ingin tahu yang luar biasa, sehingga selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar, untuk mencari jawaban dari rasa ingin tahu tersebut sampai berusaha memanjat sampai mendapatkan sesuatu yang dia dapatkan. Mungkin seperti itu Bu Wulan, terima kasih. Terima kasih Bu Muasi. Sekarang kita lanjut ke Ibu Supar. Ibu siapa nih? Ibu Supartilah ya. Monggo Bu. Ya, Supartilah, silakan. Sambil kita menunggu Ibu Supartilah siap untuk memberikan komentarnya. Iya Bu. Ini, silakan Ibu. Terima kasih sebelumnya. Kalau menurut saya dari gambar yang ditampilkan di layar, bahwa setiap anak yang dilahirkan membawa kodratnya masing-masing. Salah satunya adalah kodrat keingintahuan yang besar. Oleh karena itu, anak itu berusaha untuk memenuhinya, untuk mencapai kodrat tersebut dengan berbagai cara. Salah satunya dari gambar tersebut bahwa anak tersebut mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sebuah pembelajaran. Kemudian anak tersebut berusaha dengan cara apapun untuk bisa mengikutinya, mengetahuinya. Menurut saya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, kita akan lanjut ya. Wah, ini luar biasa. Saya tadi sudah baca di kolom chat juga. Jadi sebagian besar tuh melihat apa yang dilakukan oleh anak ini ya. Oke, kita akan lanjut dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak yang sudah memberikan apa yang ada di dalam pikiran atau berkontribusi untuk aktivitas kita saat ini. Jadi kita akan lihat sini wujud visi sama dengan mencapai tujuan. Jadi kita akan lanjut. Kan ini masalah untuk apa? Untuk atasi dan selesaikan. Upayanya mencari dan mengatasi masalah. Oke, kalau kita lihat tadi ya, apakah itu kalau upayanya berarti kalau kita lihat itu satu masalah, anak di luar berarti mencari dan mengatasi masalah. Perspektif pasti ada sesuatu yang salah. Tadi kalau lihat dari tulisannya Bapak dan Ibu ada yang bilang ya, mungkin lagi dihukum ya sesuatu yang salah. Fokusnya cari kelemahan dalam sistem tersebut. Masalah itu sama juga dengan kesulitan. Batu sandungan. Pendalaman emosinya apa? Negatif ya. Ketika kita bilang wah anak itu mungkin ya dihukum, kenapa dia cuma sendiri, kenapa tidak diberi kesempatan, itu haknya seorang anak. Jadi kecenderungannya adalah emosi kita negatif. Sedangkan kekuatan atau potensi itu adalah mendayagunakan. Kalau kita lihat tadi upaya itu adalah identifikasi, upayanya adalah identifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan, potensi, atau aset. Identifikasi apa? Wah, ada pembelajaran, ada gedung ya, ada ternyata tuh sekolah udah punya apa kalau saya lihat, udah punya ruangan, gedung, kemudian ternyata ada orang mungkin lingkungan dari luar sekolah yang bukan muridnya tuh tertarik. Wah, saya lihat tuh tamannya bagus, bisa jadi tempat untuk belajar. Ya, perspektif pasti ada kekuatan dan potensi dan aset. Oke. Fokus, apresiasi kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut, gitu kan, semangat, gotong royong, kreasi atau co-creating, masalah itu sama juga tantangan. Masalah itu sama tantangan. Jadi ini dia sangat sebenarnya sangat sekali kalau saya dulu tuh suka bilang masalah itu kesulitan. Jadi kalau saya menemukan satu kekurangan, saya bilang itu adalah tantangan. Tantangan saya untuk melakukan perubahan.
itu mah sama aja Ibu gitu ya. Coba kita dalami ya. Kalau masalah itu sama dengan kesulitan, beda ya dengan masalah itu sama juga dengan tantangan, batu loncatan. Pengalaman emosinya apa? Positif dan bahagia. Nah, itu yang suka saya lakukan terhadap anak murid saya kalau dia setelah belajar di setelah 3 bulan itu mereka melakukan refleksinya gitu. Apresiasinya apa, tantangannya apa. Jadi tidak bilang kelemahan dan kekurangan. Itu cuma soal bahasa. No, itu adalah bahasa itu adalah membuat mindset kita ya, bisa mempropaganda kita. Oke, nah ini dia appreciative inquiry, asset based dan juga deficit focus. Kita bisa lihat perbandingannya ini look at what we got. So dia melihat wah ini kita punya apa pasir ya banyak. Terus sekarang look what we were missing. Apa yang kita hilang. Jadi dia berdiri di tempat yang sama tapi dia melihatnya bukan yang di sini ya, tapi dia yang di sini ya. Bukan yang sebelah kanan, sebelah kiri. Gitu. Gambar orang sebelah kanan bukan salah, lebih pada kita, kebiasaan kita memang. Jadi kita ini ya, jangan kita langsung gimana gitu. Waduh, gitu ya, enggak. Tapi memang itu kebiasaan. Tadi saya bilang bukan sesuatu yang alami, kita berpikir positif dan melihat satu aset. Oke, nah ini dalam melakukan perubahan sebagian besar organisasi ya itu lebih berfokus pada masalah, apa yang salah, siapa yang salah, bagaimana mengatasi masalahnya. Itu fokus ya. Karena dulu juga kalau mungkin Bapak dan Ibu karena saya orang terakhir kuliahnya itu adalah di manajemen pendidikan, jadi kita punya nih ya namanya ada SWOT gitu ya. Tapi yang terbaru udah nggak pakai SWOT lagi ya, pakai SOAR yang mirip dengan ABT. Yang nanti Bapak Ibu dapatkan di ini asset based thinking ya, nanti akan didapatkan Bapak Ibu dapatkan di modul berikutnya. Nah, akhirnya mencari-cari solusi di luar dari diri sendiri atau di luar dari organisasi. Sedangkan pada pendekatan inquiry apresiatif, fokusnya itu pada kekuatan, apa yang telah baik dan apa yang kita miliki dan pada apa yang dapat kita lakukan. Tentunya ini akan dapat mendorong sebuah organisasi untuk berusaha menemukan aset dan harta terpendam ya, dan mengembangkan menjadi berlipat ganda. Kita pun akan lebih semangat dan percaya diri untuk melakukannya. Ya. Jadi ini ada satu pilihan ya, kalau kita mau melakukan suatu perubahan, ini adalah pilihan. Apakah bisa kita memulai dari masalah itu? Boleh, tapi masalah disamadenkan menjadi tantangan. Oke, nah kalau kita balik lagi dari yang tadi kita recalling lagi, teman-teman Bapak Ibu sudah mempelajari mengenai inquiry apresiatif ini. Oke, kira-kira dari pernyataan yang Bapak Ibu tadi sampaikan, gitu, dibaca lebih mendalam, apakah ketika kita membaca itu kita sudah melihat suatu potensi, apa kita sudah berpikir secara positif atau tidak? Kalau kita refleksi masing-masing. Oke. Mudah-mudahan mendapatkan suatu pencerahan ya, bagaimana kita memandang sesuatu dari sisi positif. Apresiasi kita apa dari sini, apa yang perlu kita lakukan kita selidiki. Ya, karena cara kita memandang yang berbeda itu menjadi berbeda akhirnya. Oke. Kita akan masuk ke dalam konsepnya nih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sebentar saya akan pakai timer. Oke, sekitar 5-10 menit lagi ya. Saya coba untuk lebih cepat. Nah, ini inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, kemudian menemukan hal positif dalam diri seseorang, kemudian juga dalam suatu organisasi, dalam dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan nih Bapak dan Ibu. Ya, jadi dua kata kuncinya itu dua ya, inquiry dan juga apresiatif ya. Inquiry berarti apa? Inquiry kayak kita ini aja ya, pembelajaran inquiry kan berarti mencari tahu, menyelidiki gitu ya, menelusuri. Kemudian apresiatif kan bersyukur. Apakah kita akan bersyukur itu kapan sih kalau pas lagi bahagia kita bersyukur. Jadi belum bersyukur pada jadi itu kan kita balik lagi ya pada kita menganalognya pada kegiatan kita sehari-hari ya.
Jadi kita bersyukur, mengapresiasi, gitu. Agar dapat mencapai misi dengan lebih percaya diri ya, dengan menggunakan inquiry apresiatif ini ya. Gitu. Maka kita perlu memakai pendekatan yang tepat, gitu, pendekatan yang tepat melalui materi ini di eksplorasi konsep. Jadi pendekatan yang berbasis psikologi positif dan berlandaskan pada tadi aset dan kekuatan, yaitu inquiry apresiatif. Jadi IA adalah paradigma dan salah satu metode manajemen perubahan ya. Yang di luar sih sebenarnya banyak macamnya ya, Bapak dan Ibu ya, banyak macamnya. Tapi pada di sini melalui tentunya diskusi dan juga mungkin short penelitian kita menggunakan ini. Gitu ya. Intinya sih sebenarnya kalau menurut saya kita ada pilihan ya. Karena memang kalau mau melakukan sesuatu memang dari beberapa referensi yang paling tepat adalah melihat kekuatan. Kalau di Indonesia ini kan berubah menjadi Bagja ya. Gitu. Oke, nah, mulai prakasa perubahan melalui sisi positif atau kekuatan atau aset, sehingga menguatkan individu dan semangat gotong royong untuk dapat mendorong perjumpaan multi unsur, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian ya bicara prakasa perubahan itu ada 3 fokus Bapak dan Ibu. Nah 3 fokus itu apa ya kalau menurut Pak Iwan Sahril ya? 3 fokusnya itu apa? Mungkin ada yang mau menebak? Jadi kalau saya melakukan pembelajaran dengan anak-anak tuh kita lakukan ABC ya di rumah menteri. Amati, kemudian bertanya, bayangkan, dan cek. Jadi mereka bebas melakukan penebakan apapun. Nanti ketika cek kita nggak bilang bahwa itu salah atau benar ya, tapi mereka melakukan perbandingan sendiri. Jadi kita akan berlatih keterampilan untuk mereka melakukan analisa. Oke, jadi kalau tadi fokusnya apa ya? Bicara prakasa perubahan itu fokusnya kepada siapa? Ini dia, murid dan murid. Nah, 3 fokusnya ini ternyata 3-tiganya murid ya. Jadi prakasa perubahan sebesar-besarnya untuk kepentingan murid. Oke, nah menuju kita untuk tadi bisa melakukan prakasa perubahan, kita kan ada namanya kita melakukan apa ya? Kayak sekarang, kayak saya 3 bulan itu ada pembelajaran, ada siklus belajarnya. Nah, ini adalah proses belajarnya kita nih Bapak dan Ibu. Nah ini dari atas kita mengetahui terus kita turun nih mungkin dalam kondisi kita penerimaan kita atau bertentangan pengalaman kita turun dulu, tapi kemudian kita naik itu bagaimana bisa naik, harus bisa naik begini, jangan turun terus blok jatuh ke bawah ya. Udahlah ini nggak bisa dilaksanain. Cara ini dengan kita terus belajar. Bagaimana dengan kita terus belajar? Ya tentunya mengalami, kita mengungkapkan, mengolah, menyimpulkan dan menerapkan. Ini adalah daur belajarnya kita. Walaupun sebenarnya lebih kayak spiral ya, naik ke atas ya harusnya ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Makanya penting ini lingkaran pengaruh nih. Ya, kita jangan semerta-merta bukan lingkaran pengaruh kita gitu ya. Lingkaran pengaruh kita tuh kita harus kuatkan nih. Ini menurut salah satu praktisi pendidikan, Bu Ica, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar, para fasilitator juga pernah dengar. Untuk membawa perubahan yang penting adalah relasi. Kemudian dari relasi itu kita jalin komunikasi. Setelah terjalin komunikasi, jadi relasi, komunikasi, kemudian kolaborasi. Karena terjadi komunikasi, tetap akan terjadi kolaborasi. Ketika terjadi kolaborasi, tentunya akhirnya terjadilah suatu kontribusi. Nah, jika kita mau setiap pihak berkontribusi, bangun dulu relasinya, Bapak dan Ibu. Bagaimana menguatkan lingkaran pengaruh ya? Berarti intinya kita harus kuatkan relasi kita. Jadi Bapak dan Ibu juga kemampuan membuat relasinya harus juga kuat gitu ya. Gimana menjalin relasi dengan dengan para teman-teman guru ya di MGMP atau relasi kepada orang tua murid gitu. Jadi kita kuatkan di situ. Kemudian bukan hanya kita di sekolah kita yang lain juga. Kemudian kita kembangkan juga dengan sering banyak membaca gitu. Berkoneksi dengan yang lain. Sekarang lebih mudah ya, gimana aja bisa koneksi dengan menggunakan internet. Oke. Kita akan langsung kepada dimensi dalam lingkaran pengaruh nih. Ini dampak belajar ya.
Kalau dalam dimensi diri, kuat relasi dengan diri kita, sama juga dengan murid kita di sini. Kemudian sekolah sampai masyarakat, semuanya dibangun dari relasi. Nah, cara kita membuat satu perubahan, prakasa perubahan itu ya, kalau menurut KHD itu, kalau belajar dari perubahan KHD itu dengan trikon ya. Oke. Ini dia perubahan KHD itu trikon. Prinsip perubahan trikon itu apa saja? Continue, berarti terus menerus ya. Oke, berkesinambungan. Kemudian konvergen. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah menonton dari cuplikan videonya Pak Iwan ya. Oke, saya akan lanjut. Oke. Ya, ini dia. Kenapa sih? Tadi sempat sekilas saya sudah bahas kenapa sih inquiry apresiatif gitu ya. Maksud dari inquiry apresiatif adalah untuk memungkinkan anggota komunitas atau organisasi atau sekolah melakukan ko-kreasi langkah maju bersama. Nah, ini harus ini ya, Bapak dan Ibu, ini yang di highlight ini yang dikasih warna kuning ya. Yang berangkat dari kedalaman pemahaman akan makna atau inti kesuksesan dan sumber daya mereka sendiri, sehingga ko-kreasi, nah ini ko-kreasi kesuksesan masa depan yang mereka lakukan itu kontekstual. Ya. Jadi ini kita berharap untuk menggalang maju bersama. Jika ada bakja dilakukan sendiri, berarti bukan maksudnya kalau bakja dilakukan sendiri ya. Karena sebenarnya kita mengajak semua pihak. Kemudian berangkat dari kedalaman pengalaman akan makna inti dari kesuksesan dan sumber daya mereka. Jadi kesadaran akan sumber daya diangkat. Kemudian jadilah kita menjadi ko-kreasi akan kontekstual. Karena kita mengangkatnya dari apa yang sudah kita miliki. Oh ya, apakah suara saya masih terdengar jelas atau ada kresek-kresek, Bapak dan Ibu? Ada kresek-kresek. Sedikit kresek-kresek. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Jelas, Bun. Oke. Ini soalnya dampak dari hujan tadi ya, ini kan banjir di kaki saya nih. Ini lagi diberesin. Banjir. Oke, ini bagian sebagai inquiry apresiatif kita terjemahkan dari 5D ini ya, Bapak Ibu ya. Fokus baja itu adalah prakasa perubahan. Jadi prakasa perubahan dibangun dari visi kita akan organisasi kita, cita-cita kita jadi individu, cita-cita kita, kemudian ini adalah pusatnya adalah bakja. Nah, sekarang kita coba latihan menggunakan profil pelajar Pancasila. Ini kan Bapak Ibu sudah memiliki ya profil pelajar Pancasila. Kita memikirkan prakasa-prakasa perubahan yang dapat mewujudkan satu elemen dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu coba bikin kalimat prakasa perubahan. Buatnya di kolom komentar saja. Buat di kolom komentar kira-kira prakasa perubahannya apa ya? Ingin buat kita ya, buat kita tuh misalnya mau membuat kelas yang menyenangkan gitu ya, kelas yang atau mengembangkan pembelajaran. Kalau kelas menyenangkan itu kan berarti bukan diri ya, sudah kelas ya. Oh nanti itu di modul kedua. Sekarang fokusnya kepada kita. Ini contoh ya, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Tujuannya kan ke anak. Siapa yang membawakan perubahan? Kita. Nah ini contohnya. Yuk kalau Bapak dan Ibu apa? Ini contoh yang lainnya nih. Nah, ini kalau kreativitas anak ini pada yang kreatif nih. Yang dikembangkan yang profil pelajar Pancasila yang kreatif. Mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas. Oke, ini yang bernalar kritis. Oke, kalau Bapak Ibu bagaimana? Oke, saya akan buka kolom komentar ya. Oke, alhamdulillah sudah masuk nih. Ada mengembangkan pembelajaran dapat masih belum selesai. Mengembangkan kurikulum yang adaptif, RPP modifikasi untuk sekolah kami. Sekolahnya inklusi ternyata.
Oke, ini sebentar. Oke. Ini ada yang sebentar. Tadi Bu Supartila sudah, jadi kita bergantian Bu. Ini yang inklusif. Oke, Bu Enda Sri Sulistiawati, boleh menceritakan sedikit kenapa itu yang menjadi prakasa perubahannya? Ya, terima kasih Silakan, Bu. waktunya. Saya cerita sedikit ya. Mohon maaf ini suara agak semak. Sekolah kami sekolah inklusi Ibu, jadi berbagi saja karena kami sekolah inklusi, kami mempunyai dua siswanya reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Jadi kami di kelas itu harus mendesain pembelajaran yang untuk dua jenis itu. Kalau di kelas itu ada siswa inklusinya. Seumpama di kelas saya ada siswa jaringan, seumpama seperti itu. Jadi nanti pembelajarannya desainnya itu sama, tapi ada adaptif dalam materi dan penilaian. Jadi materinya untuk yang siswa berkebutuhan khusus itu mungkin grade-nya diturunkan, seumpama matematika operasi itu bilangan bulat. Kalau di siswa ABK-nya hanya sampai angka tertentu saja, seumpama negatif 5 sampai angka positif 5 saja untuk operasi hitungnya, seperti itu Ibu. Jadi penilaiannya juga seumpama di siswa reguler itu 10 soal, nanti di siswa yang ABK itu lebih sedikit soal dan grade-nya itu diturunkan sesuai tadi dalam materinya tadi. Terima kasih Ibu, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Sekarang kita ke Bapak dulu nih, Bapak Danang. Bapak Danang Setia ya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Silakan Pak. Ini prakasa perubahan yang Pak Danang ya. Berarti ini untuk anak ya. Silakan Pak Danang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya menyampaikan gagasan bahwa perubahan anak itu harus mampu berpikir kritis karena untuk output dari anak itu diharapkan dapat memecahkan masalah yang berlangsung dalam kehidupan saat ini. Jadi melalui problem based learning diharapkan siswa dapat aplikatif atau menerapkan dalam kehidupan ataupun masalah sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Danang, kalau Pak Danang berarti ketika mau prakasa perubahan ini alasannya tuh karena apa nih Pak Danang? Karena di pembelajaran saya sendiri itu IPA sendiri itu kan sangat bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Saya inginnya ada manfaat yang mereka dapatkan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari setelah belajar IPA di sekolah. Jadi tidak hanya teoritis saja, semacam itu. Oke, terima kasih Pak Danang. Tadi juga terima kasih Ibu. Nih, sebenarnya ada satu lagi nih Bu Siska nih. Silakan Bu Siska. Bu Siska, apakah Bu Siska di sini? Oke, kalau tidak apa-apa. Ya, oh ada, silakan Bu Siska. Mungkin menceritakan 1 menit mengenai ini apa namanya prakasa perubahan yang mau dilakukan oleh Bu Siska. Baik, di sini kalau saya itu ingin supaya nanti siswa-siswa saya itu bisa untuk membuat media pembelajaran interaktif dan itu mereka mencoba untuk membuat sendiri. Jadi menumbuhkan kreativitas dari anak dan kemudian juga dalam belajar itu mereka merasa lebih senang karena di sini kan kebetulan saya itu kan ada di bidang mata pelajaran matematika. Jadinya saya inginnya anak itu bisa memahami matematika ini dari sendiri seperti itu. Oke, terima kasih Ibu dan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menuliskan prakasa perubahannya. Jadi ini Ibu sendiri yang Ibu dan Bapak sendiri yang mau melakukan suatu perubahan gitu ya. Untuk tadi siapa? Fokusnya itu anak, murid dan murid. Ya. Tadi berangkatnya saya bisa dengarkan itu dari sekolah inklusif itu adalah menjadi modal utamanya ya, yaitu keberagaman anaknya. Dengan keberagaman anaknya luar biasa itu. Kebetulan saya juga sebelumnya di sekolah inklusi juga ya sekolahnya. Nah itu sebenarnya jadi modal buat kita bisa dengan anak-anak keunikannya mereka itu bisa menjadi modalnya untuk kita membuat suatu perubahan.
Bisa nggak sih orang berpikir itu malah masalahnya Bu, anak kebutuhan khusus gabung-gabung sama kita gitu ya. Tapi tadi kan karena kita merubah, masalah itu menjadi tantangan bukan kesulitan. Karena kita bisa menciptakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi termasuk penilaiannya. Mencoba untuk berfokus pada anak. Pak Danang juga berpikir kritis tadi ya, karena adalah kekuatannya itu adalah di IPA itu sendiri, karena IPA itu adalah pelajaran yang IPA itu sebenarnya semua pelajaran kontekstual ya. Cuma kan IPA kita temukan ya alam semesta dan lain sebagainya gitu. Jadi itu menjadi modalnya asal muasalnya Pak Danang juga ya. Walaupun mungkin bisa nggak kita mulai dari suatu masalah? Saya ulang lagi, silakan saja, tapi masalah sama dengan tantangan. Supaya kita bisa melakukan sesuatu. Kalau Bu Siska juga tadi pengembangan terhadap media-media belajar ya Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Wah, kalau ngeliat dari sini berarti udah bisa nih ya bikin visinya Bapak dan Ibu ya. Karena sudah bisa bikin prakasa perubahannya apa ya yang Bapak Ibu mau lakukan. Oke, kita akan lanjut. Nah, tadi kan udah bukan wacana. Tadi kita tuh mencoba memetikkan apa yang mau menjadi prakasa perubahannya. Nah, setelah kita tadi sebutkan prakasa perubahannya kita, ya kita harus jabarkan, harus kita eksekusikan apa yang menjadi ide prakasa perubahan kita. Nah, ini adalah bakya. Masuk kita ke bakya. Ya, mungkin ada pertanyaannya Ibu. Tuh saya mengerjakan bakya tuh bingung loh Bu, gitu ya. Rumit banget sih Bu. Ini kan sebenarnya tentang manajemen ya. Dasarnya manajemen kan ada 3 ya. Ada yang POAK, ada juga yang simpelnya itu 3 ya. Siklusnya itu adalah perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Sama sebenarnya dengan bakya. Kenapa kita harus gunain bakya? Karena bakya membantu kita untuk lebih menjabarkan dan lebih mendetailkan dari prakasa perubahan yang kita lakukan. Kalau Bapak Ibu sudah mungkin sudah dapatkan bahwa di bakya itu B itu adalah buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, J itu jabarkan rencana. Nah ini dari B, A, G, J itu adalah perencanaan. Oh lebih banyak perencanaan sih Bu penjabarannya dibandingin implementasi dan evaluasi. Karena kesuksesan suatu program ketika perencanaannya itu baik 80%. 80% perencanaan yang baik itu kesuksesan di tangan kita. Nah, tapi juga nggak akan ada apa-apanya kalau kita nggak bisa terakhir atur eksekusinya. Gitu ya. Jadi semuanya adalah satu kesatuan, Bapak dan Ibu. Oke, ini kenapa sih pakai pertanyaan kita bikinnya? Padahal tinggal jabarin aja kalau menggunakan tadi perencanaan implementasi ini kenapa pakai pertanyaan? Gitu ya. Kalau kita tadi kaitkan dengan Pak Danang ini kan tentang bagaimana kita berpikir kritis ya. Karena dengan pertanyaan, jadi pembelajaran itu bagaimana kita juga bukan tentang jawabannya, tapi bagaimana kita bisa membuat satu pertanyaan yang baik. Yang memicu pada anak-anak dari kita mereka menjadi berpikir kritis. Ya. Nah sama ini juga kita lakukan buat diri kita ya. Kenapa pertanyaan, apa dan bagaimana pertanyaan gitu ya. Ini adalah mungkin akan menjadi pertanyaan para Bapak Ibu. Sebenarnya jawabannya adalah untuk mengungkapkan dari apa yang sedang kita miliki. Mengungkapkan apa yang kita punyai, mengungkapkan apa yang kita senangi di sekolah kita. Jadi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini digunakan bersama ya, supaya kita bisa digunakan bersama, bukan hanya untuk kita aja, jadi orang lain juga bisa istilahnya mencari bersama ya solusinya, mencari tindakannya, kemudian mencari dan diskusi. Oke. Nah ini dia. Karena ini untuk memfasilitasi perubahan atau organik. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu alatnya ya. Tapi karena kita sudah memahami dan mempelajari dan berusaha untuk berlatih, tentu kita akan gunakan ini sebagai prakasa perubahannya.
Ini adalah salah satunya ya. Dari berbagai bacaan yang ada di luar, kita gunakan yang ini. Oke, kita akan lanjut. Ini Louis dalam papernya mengarah pertanyaan apresiatif inquiry yang baik itu mengarahkan perhatian pada hal yang positif. Caranya gimana sih untuk mengetahuinya? Ya kita baca dengan baik setiap pertanyaan. Apa pertanyaan itu menunjukkan sesuatu yang negatif? Gitu. Atau dari satu jawabannya itu akan seperti apa? Jadi kita harus baca ulang dalamnya. Memunculkan narasi baru atau kisah generatif. Ini visioner ya. Ini sebenarnya maksudnya kita jadi memunculkan tuh kita bisa mengungkapkan ya. Mengungkapkan kembali maksudnya generatif itu adalah generasi maksudnya. Misalnya nih contohnya memunculkan tuh kayak ini sekolah udah lama selama 20 tahun tetap bertahan sampai pada saat ini. Dengan segala macam perubahan zamannya. Nah, berarti kita harus cari tahu nih praktik baiknya kenapa sekolah itu bisa bertahan. Gitu. Jadi ini bisa memunculkan narasi seperti itu ya. Nah, tadi kan mengarahkan perhatian pada hal yang positif atau tidak pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang baik juga memfokuskan perhatian pada apa yang kita inginkan terjadi atau ada yang lebih banyak. Nah, itu pertanyaan yang baik ya. Karena tadi bagaimana kita cara membuat pertanyaan untuk dalam bagja itu. Kemudian membawa berbagai aspek kehidupan organisasi menjadi fokus. Dan mengidentifikasi kekuatan. Jadi pertanyaannya bisa mengidentifikasi kekuatan. Mengidentifikasi inti positif dari organisasi, spesifik sesuai konteks, beresonansi dengan bahasa makna yang akrab bagi organisasi. Nah, ini adalah modal buat Bapak dan Ibu untuk membuat pertanyaan. Memang ada khusus lagi sebenarnya kalau kita untuk berlatih untuk bisa seni membuat pertanyaan itu ada lagi ya. Itu memang guru tuh harus punya kemampuan untuk bisa seni untuk buat pertanyaan yang bisa melatih berpikir kritis anak. Jadi kita akan lanjut Bapak Ibu. Sorry. Ya, ini adalah ciri dari tiap tahapan bakya dan contoh. Nah, kita udah sampai deh nih. Kita akan latihan nih Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu juga sedang berlatih ya. Sudah menggunakan bakya ini ya. Nah, kita akan berlatih. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ini bakya kita sandingkan bersama. Jadi Bapak bisa lihat. Saya tidak akan bacakan karena waktunya tinggal ini lumayan juga ya, tapi mudah-mudahan cukup lah. Oke, ini adalah bakja. Coba kita Bapak Ibu berikan waktu 1 menit untuk memahami kembali bakja. B buat pertanyaan utama. Ini seperti kayak kalau mengerjakan tesis ataupun tugas akhir atau penelitian ya. Jadi buat pertanyaan itu kan nggak banyak ya kalau di B ya. Maksimal kalau boleh nggak sih Bu lebih dari 1 boleh. Tapi boleh nggak Bu 4 ya? Bu pertanyaan utama masa 4 gitu ya. Atau 2 oke. Ambil pelajaran. Untuk melanjutkan itu kalau kita misalnya mau bikin survei, bikin instrumennya. Nah ini di sini nih ambil pelajaran. Gali mimpi. Ini menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud ya. Jabarkan rencana. Udah identifikasi tindakan konkret ya. Oke. Kemudian A, atur eksekusi. A itu atur eksekusi. Ini adalah kalau fungsi manajemen tadi di implementasi dan juga di evaluasi. Oke, kalau sudah ya lanjut. Kita akan lanjut. Nah, ini B buat pertanyaan. Ini adalah prakasa perubahannya. Di sini adalah membuat lingkar pinggang ideal. Jadi Bapak dan Ibu kan udah download ya. Ini bisa di-download ya. Nah, sebenarnya cara kita berlatih itu dengan kita tiru saja. Kita tiru. Ini pertanyaan. Walaupun tadi kita sudah memahami model untuk membuat pertanyaan menurut Lewis ya.
Tapi di sini kita sebagai pembuat modul dan juga sebagai instruktur juga membuat sama. Tapi cara membuat pertanyaan ini bagaimana? Memang banyak kita juga membuatnya dengan literatur. Sudah kita jabarkan, sudah kita buatkan contoh. Kemudian cara berlatihnya memang kita tiru. Walaupun tadi kita coba pahami ya definisinya. Kita tiru saja. Ya, tiru saja ya Bapak dan Ibu. Mendapatkan lingkar pinggang ideal. Oke, ini pertanyaannya. Untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal, buat pertanyaan utamanya, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan cara yang sehat? Nah, tindakan mencari informasi. Berkonsultasi ke dokter gizi. Sebentar. Oke. Nah, tadi seperti tadi ya. Nah, sekarang kita coba pahami. Sekarang prakasa perubahannya bukan mendapatkan lingkar pinggang. Ini adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Coba sekarang Bapak dan Ibu buat pertanyaan utamanya dari prakasa mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Yuk, silakan Bapak dan Ibu coba kita latihan ya. Ini kan kalau yang Bapak Ibu lihat di bawah pertanyaan ini masih yang punya lingkar pinggang ideal ya. Coba kita bisa lihat dari sini. Tadi boleh lebih dari satu? Boleh. Yuk, kira-kira apa? Oke, nah ini ada Bu Supartilah. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas anak? Apa yang harus kita lakukan agar dapat meningkatkan kreativitas anak? Oke, ini ada Laili dan Bu Supartilah. Oke ya. Ayo kita latihan Bapak dan Ibu. Jadi dengan berlatih, tentunya kita jadi terbiasa. Tadi kan seperti yang kita sudah infokan juga ya, semua itu by design kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Oke, sudah, aduh ini agak lama ya, jaringannya. Oke, yuk kita akan cek bersama ya. Terima kasih yang sudah mencoba untuk berlatih nih. Ini dia, teman Bapak dan Ibu sudah mencoba memberikan jawaban atau tebakannya. Nah, ini adalah hipotesis sementaranya. Sebenarnya ini adalah yang kalau kita balikan ke dalam B buat pertanyaan utama, kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin tidak mirip dengan yang Ibu sekarang berikan itu tidak apa-apa. Tapi apakah sudah sesuai dengan definisinya? Ya. Ini. Apa yang harus apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Ini kan Bapak Ibu sudah lihat ya, ada yang ditebalkan ya. Itu bisa menjadi kayak pertanyaan kuncinya ya, membantu untuk kuncinya ya. Nah, tindakan nih. Salah sebentar. Ibu. Nah, ini tindakan, daftar tindakan dan penyelidikan adalah mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kreativitas anak. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak di kelas. Ya. Oke, ini mengajak kepala sekolah ataupun bisa teman sejawat, teman di MGMP, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat pertanyaan dan tindakan penyelidikan itu tindakan yang perlu kita lakukan untuk mencari jawaban, bukan berarti di situ jawabannya. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Misalnya Bapak dan Ibu langsung jawabnya itu membuat RPP, dengan RPP-nya apa, pembelajarannya banyak pertanyaan, banyak melakukan eksperimen gitu ya. Dikasih tugas. Nah, itu kan udah jawaban, bukan itu. Daftar tindakan itu bukan itu. Nah, ini kalau saya lihat beberapa pertanyaan utama, ini semuanya sudah sudah bisa ya. Sekarang kita lanjut ke tadi ini adalah buat pertanyaan utama. Sekarang kita akan lanjut ke ambil pelajaran. Oke. Kita akan lihat lagi, ini adalah lingkar pinggang ideal.
itu siapakah yang pernah mengalaminya atau yang pernah berhasil sukses? Siapakah, bagaimana mengatur menu dan pola makannya? Gitu. Aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mencapai lingkar pinggang ideal. Oke, ini ya. Oke, tindakannya coba nih. Tindakannya kita selesai sampai jam 5 ya. Oke. Tindakannya adalah mencari profil orang atau tokoh yang terkenal yang sudah pernah berhasil. Mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur makanan dan kegiatannya. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, prakasa perubahannya adalah tadi ya, bukan yang lingkar pinggang. Bapak dan Ibu membuat pertanyaannya. Yuk, pertanyaan untuk diambil pelajaran. Nah, ini prakasanya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Salah. Maaf. Udah kecontek deh. Oke, yuk kita buat pertanyaannya. Pertanyaan yang untuk ambil pelajaran, apa saja pertanyaannya? Aktivitas apa saja? Oke, sekarang kita membuat pertanyaan untuk A, ambil pelajaran. Oke, Bu Kristina, sudah nih, siapakah yang bisa diajak untuk berkolaborasi? Bagaimana membuat perubahan supaya kreativitas anak meningkat? Bagaimana? Oke. Bagaimana kegiatannya kali ya? Ini masih Pak Luhur seperti kayak pertanyaan ini utama sepertinya. Langsung kepada aktivitas atau kegiatannya, spesifik langsung ya. Kalau bagaimana tadi meningkatkan berarti masih dalam yang utama, pertanyaan utama. Oke, Bu Yuli, oke, Bu Arin. Bu Arin ini ya. Wahyu ini betul-betul namanya. Bagaimana cara mengembangkan? Itu kayaknya masih pertanyaan utama ya. Sekarang udah diturunkan nih, menyusun pertanyaan lanjutan. Jadi bisa siapakah, kemudian bagaimana dia, jadi gini, bagaimana dia mengatur menu, udah beda kan, tadi kan kalau yang pertanyaan sebelumnya, yang di utama itu untuk yang lingkar badan kan, apa yang bisa dilakukan, bagaimana untuk meningkatkan. Nah ini udah spesifik sebenarnya. Oke ya, jadi kita harus bedakan pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Oke. Ya, kita sekarang akan cek bersama Bapak dan Ibu. Kita bersiap-siap, 1, 2, 3. Nah, siapakah? Ini ada referensinya ya, Bapak dan Ibu dari kami. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Aktivitas apa saja? Wah, ini tadi sudah nih. Maka tadi saya bilang spesifik ya, aktivitas apa saja. Kalau bagaimana mengembangkan tadi udah yang tadi. Gitu. Situasi apa yang dapat kita lihat dari pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak? Keterampilan apa yang sudah saya miliki? Oke. Nah, seperti ini apa tindakannya? Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran dapat meningkatkan. Wah, ini dengan wawancara, dengan membaca literasi ya, literatur yang ada terkait dengan ini. Nah, bisa survei juga. Nah, sekarang akan saya ubah. Tadi kan Bapak dan Ibu membuat pertanyaan ya, latihan membuat pertanyaan. Sekarang ke tahapan berikutnya, yaitu B, A, sekarang G ya, gali mimpi. Nah, di gali mimpi ini kita akan lihat gali mimpi untuk prakasa lingkar pinggang ideal. Ini menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud ya. Pertanyaannya, untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal seperti ini, coba kita pahami bersama, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika lingkar pinggang ideal sudah tercapai. Kemudian bagaimana perasaan saya dengan memiliki lingkar pinggang ideal. Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah memiliki lingkar pinggang ideal. Nah, ini apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan lingkar pinggang ideal.
Oke ya. Ini sekarang tindakannya. Ini tindakannya untuk lingkar pinggang ideal, membuat gambaran narasi diri, memainkan di kamar, ini tindakannya. Ibu bapak sekarang bukan buat pertanyaannya. Selanjutnya ibu bapak akan membuat ini dari Prakasa Mengembangkan Pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak ya. Pertanyaannya sudah ada. Bapak dan ibu buat daftar tindakannya. Yuk coba buat daftar tindakannya. Apa saja daftar tindakan atau tindakan. Jadi Bapak Ibu buat daftar tindakan atau pendidikan dari pertanyaan yang sudah ada nih. Jadi ini kalau untuk gali mimpi pertanyaannya adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan baik. Yuk, kira-kira apa ya? Wah, alhamdulillah nih saya udah bisa lihat daftar tindakan atau penyelidikan. Nah, ini ada mengadakan pameran hasil kreativitas anak, membuat kebiasaan sekolah, sekolah yang sesuai dengan pelajaran Pancasila. Oke, baik. Yuk kita sekarang cek bersama ya dari yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ini dia daftar tindakan dari G. Gali Mimpi. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Nah, ini adalah tindakannya ya. Kemudian membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Karena kan tadi kita mau mengubah kita kan. Jadi sebenarnya apa kebiasaan yang baru akan saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak setelah berjalan dengan baik. Jadi deskripsi perubahan apa yang terjadi sama kita, ternyata kita menjadi seorang pembelajar tadi ya, bisa membuat daftar keterampilan baru yang saya peroleh, misalnya kemampuan kita mencari literatur itu sendiri, gitu ya, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Oke, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan refleksi dari jawaban saya, tapi dari sini sebelumnya mungkin ada yang Bapak Ibu mau tanyakan dari G. Gali Mimpi nih. Memang ini sangat tantangan kita menggunakan gali mimpi karena kita harus balik lagi nih kepada deskripsinya itu sendiri. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya mengenai tahapan di G. Gali Mimpi. Silakan. Satu orang aja ya. Jika ada pertanyaan terkait dengan gali mimpi, oke silakan Bu Inung. Inung Cahaya. Ya, terima kasih Bu Ajeng. Bu, saya mau bertanya mengenai yang di bagian gali mimpi ini. Ini apakah pemahaman saya bahwa dalam tahapan gali mimpi ini adalah tahapan di mana seperti kita diajak untuk menggambarkan, membayangkan bahwa apa yang menjadi tujuan perubahan kita itu sudah tercapai. Apakah begitu, Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu Inung. Apa yang disampaikan oleh Bu Inung ini tadi coba kita koneksikan dengan apa yang Bu Inung lihat di gali mimpi. Kalau menurut saya itu Bu Inung melakukan suatu kesimpulan ya, kesimpulan dari deskripsi gali mimpi itu sendiri. Jadi apa yang Ibu Inung sampaikan itu adalah benar. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan itu bisa membantu Bapak dan Ibu juga untuk memahami bagaimana kita melakukan daftar tindakan gali mimpi. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut karena tadi pertanyaan cuma dibatasi satu ya. Kita lanjut sekarang akan berlatih ke yang J, jabarkan rencana. Ini adalah desain, mengidentifikasi tindakan konkret. Kita lihat sekilas dulu untuk lingkar pinggang ideal. Nah, kalau lingkar pinggang ideal kita bisa lihat, ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah baca ya, tapi tidak apa-apa kita refresh lagi sekarang.
apa langkah paling sederhana? Wah, ini sudah pada jabarkan rencana tadi ya. Apa tindakan yang bisa mendukung, bagaimana mengukurnya. Jadi kan harus jelas, ini sebenarnya masuk dalam, kalau kita bilang, kalau saya boleh bilang ya, sependek yang saya dapat, ini kita kayak mendesain suatu penilaiannya ya, assessment-nya bagaimana ya, gitu ya. Nah, kemudian tindakannya adalah membuat capaian yang real. Wah, ternyata betul juga ya, gitu ya. Membuat catatan besar target. Jadi, tadi makanya kita mendesain dari assessment-nya. Gitu. Memasang pengingat di gawai untuk jam olahraga, meminta pasangan untuk mengingatkan pola makan dan olahraga. Nah, itu untuk lingkar pinggang ideal. Sekarang prakarsa berikut ini, kita sama latihannya tetap daftar tindakan penyelidikan ya. Pertanyaannya sudah diberikan. Ini dia. Ini pertanyaannya. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Itu pertanyaannya. Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas dan sebagainya? Ya. Oke, kita mulai yuk Bapak dan Ibu buat daftar tindakannya dari pertanyaan ini. Ini mudah-mudahan bisa dari latihan ini bisa memberikan ini ya. Berharapnya saya seperti itu ya, karena bisa saya bayangkan saya juga sama membutuhkan waktu untuk memahaminya. Untuk menggunakannya setelah berlatih ternyata wah betul juga ya. Yang saya rasakan membantu penjabarannya. Oke, membuat rubrik penilaian target kreativitas, memfasilitasi anak dalam belajar, mempertahankan semangat, membuat anak nyaman mengikuti pembelajaran, membuat RPP. Oke. Kita keep, kita pegang semua jawaban dari Bapak dan Ibu. Tebakan jawabannya mengenai tindakan penyelidikan. Kita akan cek bersama, lakukan analisa dari jawaban yang kami buat. Oke ya, sambil Bapak Ibu mencoba untuk berlatih, saya akan keluarkan contekannya. Maksud itu kita akan mengecek bersama. Membuat daftar-daftar pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak. Tentang apa? Apa saja sih sikap pola pikir yang menunjukkan kreativitas? Apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi? Jadi ini diskusi dengan anak ya, anak dilibatkan untuk bisa mencapai itu bagaimana? Melakukan dialog atau penjajakan bersama KS dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan, misalnya kebijakan mengenai ajang kulminasi atau pembelajaran atau assembly ya, seperti itu. Nah ini ada yang bilang sebagian membuat perencanaan RPP ya. Kalau ini ada RPP, ada juga penilaian gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat dari sini kita bandingkan. Nah, silakan Bapak dan Ibu memberikan komentarnya dari jabarkan rencana di daftar tindakan dan pendidikan yang Bapak Ibu buat. Satu orang saja berikan komentarnya. Boleh langsung angkat tangan yang mau memberikan komentar. Oh, boleh juga kalau pertanyaan juga ya. Kalau pertanyaan nanti kita jawab bersama ya. Oke, ada Muhammad Liin ya. Silakan Muhammad Liin. Komentar atau pertanyaan Bapak Muhammad. Pertanyaan Ibu. Pertanyaan. Oke. Oke. Untuk perkataan inquiry apresiatif ini lebih seperti proposal yang nanti bisa kita ajukan ke pihak tertentu, misalnya kepala sekolah atau kalau sekolah swasta yayasan, atau ini hanya untuk kita sendiri saja. Kemudian kaitannya dengan kalau kita sering pernah diajari tentang penelitian tindakan kelas itu, mungkin kaitannya apa ya, kalau
kita suruh meneliti permasalahan keterkaitan dengan inquiry apresiatif ini apakah bertentangan atau itu juga sinergi. Mungkin itu saja Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya, sama-sama. Oke, tadi pertanyaan banyak juga ya. Jadi apakah ini seperti proposal gitu ya? Kalau saya bilang ini adalah seperti proposal, betul. Seperti proposal untuk kita mengajukan pada siapa? Pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri. Apakah perlu pihak lain itu kepala sekolah gitu ya, tim manajemen mengetahui? Perlu. Gitu ya. Karena perubahan yang siapa yang mau kita lakukan? Siapa yang mau berubah? Kita yang mau berubah. Gitu, kita yang mau berubah. Kemudian tadi yang kedua, nanti coba yang kedua dulu, yang tadi saya masih ini ya, ingat tentang PTK ya. Betul Pak Bang Mamat ya. Ya, betul, saya juga adalah dosen PTK di PGSD. Jadi kalau kita bisa lihat nanti Bapak Ibu lihat PTK itu spiritnya itu mulai dari refleksi kita tentang pengajaran kita. Apakah dalam PTK itu kita mau melakukan perubahan? Iya, memperbaiki kan, karena refleksi kita memperbaiki. Gitu. Memperbaiki apa? Misalnya karena itu ada pencapaian nilai. Boleh nggak sih kalau dalam PTK itu juga misalnya kita membahas soal mau memperbaiki karakter anak gitu ya. Jadi memang apakah PTK dengan Bagja ini sama suatu penelitian gitu ya, atau sama suatu penelitian. Sebenarnya kalau dibilang sama bisa dibilang sama, tapi kalau berbeda justru itu tetap juga berbeda. Gitu, tetap juga berbeda. Karena tadi betul sekali PTK itu ada hal samanya, tapi permulaannya beda dari refleksi. Kalau di PTK itu kita akan merubah cara kita mengajar gitu ya, cara kita mengajar. Gitu. Kemudian kalau di Bagja ini adalah bermula-mulanya bukan dari suatu masalah, tapi bermula-mulanya dari suatu kekuatan yang kita mau buat untuk menjadi perubahan ya, perubahan. Jadi kalau dibilang sama mungkin ada samanya, kalau dibilang beda ya beda ya. Apakah dia adalah suatu penelitian? Mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan gambarannya. Apakah ini suatu penelitian? Ya bisa jadi penelitian. Namanya uji coba. Uji coba kita dari daftar tadi tindakan kita, pertanyaan kita mau menguji coba kan melakukan prakarya perubahan itu. Jadi bisa saja dilakukan penelitian, gitu ya. Penelitiannya itu memang berlakunya untuk siapa? Untuk kita. Karena PTK itu sendiri kalau dia ruangan kelas, dia itu sebenarnya kredibel. Dia sebenarnya karena dia itu adalah kelas kita ya, kelas kita sendiri yang kita lakukan, belum tentu bisa kita gunakan di kelas yang lain. Gitu. Maka penelitiannya itu karena jumlah populasinya itu hanya dia tidak mewakili semuanya. Hanya dia. Jadi kalau dibilang penelitian bisa bilang kita penelitian. Melakukan apa? Penelitian jenisnya uji coba, karena penelitian itu macam-macam ya. Kalau PTK itu kan menggunakan juga kualitatif, metode kualitatif atau kuantitatif. Nah, karena dari metode aja dia sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi dia nggak bisa dipakai untuk referensi yang lainnya secara kuat gitu, karena berbeda karakternya. Kalau yang ini juga sama, Jadi dibilang pada intinya kesimpulannya kalau dibilang ini adalah menjadi suatu penelitian, ya karena melakukan uji coba terhadap suatu perubahan langkah-langkahnya gitu. Jadi seperti itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan yang terkait tentang Bagja ini adalah suatu proposal penelitian, silakan. Terima kasih Ibu. Kalau tidak ada lanjut ya. Terima kasih Pak. Ini pertanyaannya ini loh, sangat menarik sekali ya. Gitu. Bapak bisa langsung mengaitkan dengan penelitian, karena tadi saya sebutkan B itu kayak rumusan masalah gitu ya. Jadi kalau kita menganalogikan di situ. Oke, lanjut kita sekarang yang di terakhir yaitu atur eksekusi. Kita udah lewat ini, sebentar saya akan percepat. Atur eksekusi, yuk kita coba Bapak dan Ibu, saya akan secara brief. Ini adalah pertanyaan lingkar pinggang ideal. Oke.
siapa yang bisa mengarahkan, siapa yang saya libatkan, kapan usahanya, bagaimana pencatatan, dan lain sebagainya. Ini adalah tindakannya. Lanjut sekarang ke pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Sama, kali ini adalah daftar tindakannya. Apa daftar tindakannya untuk atur eksekusi? Ini pertanyaannya udah ada. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Oke, silakan Bapak Ibu membuat tebakan atau hipotesis dari tindakan berdasarkan pertanyaan berikut ini. Oke, sambil kita menunggu Bapak dan Ibu menuliskan tebakan jawaban dari daftar tindakan pendidikan, dan ini berikut adalah jawabannya. Mengajak rekan guru untuk mengobservasi kelas saya di setiap tanggal berapa? Oke, ini lebih spesifik ya. Oke, salah. Nah, jadi kalau saya lihat jawaban dari Bapak dan Ibu nih sudah bisa nih sebenarnya. Jadi sekarang Bapak dan Ibu tetapkan apa yang menjadi prakarsa perubahan yang Bapak mau Ibu lakukan dan latih kita menggunakan baca untuk membuat perencanaan dan juga bagaimana mengeksekusinya. Oke, selamat ya Bapak dan Ibu, kita sudah latihan. Jadi kalau latihan ini sebenarnya ya sudah tadi ya, kita lihat aja, tiru ya. Oh seperti ini arahannya. Nanti lama-lama akhirnya kita bisa berkembang, karena betul sekali bahwa yang bagi kita itu memang kita lakukannya tentunya dengan melakukan membaca beberapa referensi. Oke, ini adalah pasca modul 1.3 ya. CGP menghasilkan visi sekolah impiannya CGP. CGP boleh membuat rencana baktianya. Nah, ini dia perjalanannya. Ya. Untuk menghasilkan visi sekolah impian. Perubahannya pada kita, diri kita. Jadi baktinya untuk kita. Ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, ini adalah refleksi. Jadi Bapak Ibu saya akan berikan link Padlet. Sambil Bapak Ibu mengisi link Padlet, ini refleksinya mengenai pemahaman inti dari modul 1.3 ini. Kemudian apa yang menjadi inspirasi, pertanyaan lanjutan, dan langkah konkret dari Bapak Ibu yang akan Ibu lakukan setelah mendapatkan elaborasi modul 1.3. Nah, jadi Bapak Ibu sambil mengklik tadi linknya saya sudah berikan. Saya mohon izin dulu kepada Bapak Ibu untuk sekitar 5 menit mengambil waktu dari Bapak Ibu untuk saya buka pertanyaan sambil mengisi Padletnya, refleksi. Jadi saya buka pertanyaan untuk Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang terkait dengan elaborasi modul 3.1.3 ini. Jadi kita agak sedikit multitasking ya. Oke, silakan yang ada pertanyaan, mungkin pertanyaan ataupun pendapat. Komentar. Ini ada. Silakan Bapak Ibu. Ini ada yang buka mikrofonnya dengan Ibu Jamiatun. Wah, ini kayaknya sambil mengisi soalnya ya. Mengisi refleksinya. Oke. Jadi tuliskan nama daerah, jadi nomor 1, 2, 3, 4. Tadi, oke, sebentar. Saya akan kembalikan pertanyaan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan ataupun komentar, berarti ini materi kita hari ini selesai nih, alhamdulillah. Jadi terima kasih sekali untuk Bapak dan Ibu yang tadi saya bisa rasakan keaktifan Bapak dan Ibu untuk bersama dengan kita, baik itu mengajukan pertanyaan dan juga berlatih. Oke, semoga apa yang hari ini kita sama-sama diskusikan dan juga kita coba untuk latihkan itu bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan buat Bapak dan Ibu. Dan saya tentu sangat mohon maaf lahir dan batin kalau memang ada kesalahan dari saya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas kontribusinya hari ini. Mohon maaf nih kepada semuanya karena kita mengambil waktu kurang lebih ini sekarang total jadi 15 menit ya. Tidak masalah, Bu. Oke, terima kasih banyak. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Wisdawati. Tadi Ibu Wisdawati. Terima kasih Bu Ajeng atas presentasinya, atas sharing ilmunya. Mohon maaf Ibu, kebetulan kami hujan lebat malah banjir di Padang. Maaf Ibu, saya tidak bisa menghidupkan kamera. Mohon maaf sekali. Terima kasih Bu Ajeng, Ibu sudah memberikan ilmu begitu banyak kepada calon guru penggerak kita semua, di mana diharapkan nanti Bapak Ibu penggerak bisa mewujudkan visinya dengan tadi seperti yang Ibu arahkan, dengan memakai pendekatan kolaboratif, inquiry apresiatif, dengan memakai pendekatan bagja. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah luar biasa berlatih dengan Bu Ajeng membuat tahapan bagja. Ini juga seperti tugas Bapak Ibu di demonstrasi kontekstual. Mungkin itu yang bisa kami simpulkan Ibu Ajeng dan Bapak Ibu semuanya. Tidak apa-apa, kita mulainya tadi juga jam 3.10 ya Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Ajeng, mudah-mudahan jadi amal ibadah, dan bagi Bapak Ibu mudah-mudahan pemahamannya semakin mantap, semakin hebat tentang visi guru penggerak pada modul 1-3. Terima kasih untuk semuanya, kita tutup kegiatan kita ini dengan bersyukur sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Ajeng. Terima kasih Pak Camat. Oke, masih. Sukses selalu dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Bapak juga sukses semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya izin untuk end meeting buat pada sesi hari ini. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kabupaten Sleman maju pesat proses. Terima kasih. Sukses semua. Oke. Ya.